Herman SE maju sebagai calon legislatif pada pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Dapil 3, yaitu Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 3. Apa dan bagaimana alasan dari pengusaha Sumsel yang aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan ini maju sebagai anggota legislatif? Berikut penuturannya. Di pemilihan legislatif ini kan maju kan di Dapil 3 DPRD Kota Palembang. Iya. Apa alasan Bapak maju sebagai anggota Dewan? Terima kasih Pak Asep atas kesempatannya untuk berkenalan dengan saya lebih jauh. Izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Herman, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Saya maju menjadi calon anggota DPRD Kota Palembang Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3 dengan menggunakan kendaraan politik Partai Perindo nomor 16. Partai Perindonya nomor 16, saya mendapatkan kepercayaan di nomor urut 1 Herman SE SH. Jadi motivasi saya untuk maju terjun ke dunia politik adalah karena saya prihatin. Saya sudah prihatin dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Saya ingin peduli, saya ingin masuk dalam satu politik praktis agar dapat memperjuangkan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Yang pertama saya ingin memperjuangkan kesetaraan pelayanan. Kesetaraan pelayanan itu tanpa memandang status sosial maupun SARA. Saya juga memastikan kesetaraan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Misalnya di lingkungan masyarakat tuh saya ingin jalan lingkungan masyarakat itu dapat baik, lampu bisa terang, sampah bisa bersih. Itu normatif ya. Kita harap semua masyarakat pasti menginginkan itu. Dimana kalau memang itu wewenang saya, bisa saya sentuh dengan aspirasi saya langsung eksekusi. Tapi jikalau tidak bisa, saya akan bantu untuk menyuarakan ke eksekutif. Saya juga ingin mengawasi namanya fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial tersedia dengan baik. Kedua, saya ingin memastikan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Misalnya apa? Misalnya saya ingin memastikan fasilitas pemerintah yang telah diberikan oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bantuan langsung tunai. Ini harus tepat sasaran. Jangan sampai yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak itu dapat. Itu akan saya coba bantu. Apa solusinya untuk mengupdate data tersebut ke bagian terkait. Kira-kira itu. Saya juga memiliki program untuk kepedulian ke masyarakat. Saya akan memberikan paket sembako gratis per kakak. Kedua adalah bantuan UMKM. Ketiga adalah gerobak gratis. Keempat adalah bajar pasar murah. Tentunya hal ini kan tidak dapat saya sentuh semuanya. Ini syarat dan ketentuan berlaku. Siapa-siapa yang dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Bapak kan selain pengusaha juga dikenal sebagai orang yang peduli atau sering dalam kegiatan-kegiatan sosial. Enggak lah, kalau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan saya prinsipnya berjodoh. Yang mana berjodoh sama saya, bisa kita ikut serta dalam kegiatan tersebut, saya biasanya ikut terlibat. Misalnya ada kegiatan di keagamaan, baik itu di kelenteng maupun di wihara, baik itu di yayasan foundation, kegiatan vaksin yang memang berjodoh dengan saya untuk berkontribusi, saya akan coba untuk ikut berpartisipasi. Untuk sesama untuk sesama. Saya juga ada ikut di keanggotaan inti Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Saya juga ada ikut di kegiatan-kegiatan Paramita Foundation.
yang memang lebih fokus ke kegiatan sosial dan keagamaan, ada partisipasi dalam komunitas-komunitas olahraga, ada berkecimpung juga di komunitas-komunitas profesi, ya itu kita mengalir saja ya seperti itu. Terus apa harapan Bapak di pemilu legislatifnya? Tentunya harapan saya ini pemilu ini berjalan dengan lancar. Semua pemilih itu dapat menggunakan hak pilihnya. Tolong masyarakat harus lebih cerdas. Memilih harus tahu siapa yang dipilih, apa yang mau dia kerjakan, dan masuk akal atau tidak dengan wewenang yang dia punyain. Jadi bukan berjanji sesuatu yang tidak dapat ditepati. Janji-janji yang sangat tidak masuk akal. Yang pasti saya harap pemilih harus cerdas. Bukan hanya melihat biru atau merah. Dia harus tahu apa yang mau dia kerjakan. Karena kenapa? Kita membeli barang aja kita bertanya, kira-kira barang ini manfaatnya untuk apa? Masa kita mau menunjuk salah satu calon wakil rakyat, tapi kita tidak bertanya apa yang mau dia kerjakan. Akhirnya kekecewaan terus yang terjadi. Nah, ini sangat penting. Masyarakat harus edukasi sekali. Jangan sampai kita melihat pemilih itu hanya melihat biru atau merahnya saja. Dalam arti hanya melihat uangnya. Ini sangat tidak mengedukasi. Ini hanya merusak mental masyarakat. Dan ini terus menjadi bola salju terus. Bahasa Gitu Paso Palembang tuh lagu lama kaset baru. Terus jadi tidak ada akhirnya fungsi-fungsi yang kita harapkan di dalam legislatif maupun eksekutif itu tidak berjalan dengan baik. Yang pasti fungsi legislatif adalah controlling. Kita pasti mempunyai untuk mengawasi, seperti yang sudah saya bicarakan di depan. Budgeting, anggaran, merumuskan anggaran. Ketiga adalah legislatif, merumuskan perda bersama eksekutif. Nah, saya harap ini harus benar, baru ke masyarakat bisa dirasakan. Seperti contoh, kita pernah melihat bahwa sering sekali melihat terkadang fasilitas umum belum diresmikan pun udah rusak. Kita tentunya kan harus bertanya, kenapa ini bisa seperti itu? Itulah namanya fungsi mengawasi, controlling. Kedua, kita nggak mungkin mau apabila kita punya rumah selesai dibangun, tapi tiba-tiba sudah serah terima kunci, tapi ternyata WC kamar mandi kita pecah. Apa kita mau terima? Nah, ini saya rasa ini yang harus digunakan lagi fungsi-fungsi controlling ini, fungsi mengawasin kita ngomong. Nah, budgeting kita pengen apa yang di anggaran tuh benar dan tepat. Pasti legislatif perumusan perda juga kita pengen sinergi. Sinergi itu antara pengusaha, pelaku bisnis, UMKM dengan masyarakat itu bisa sinergi. Jadi tidak ada salah satu yang lebih diuntungkan ataupun lebih dirugikan. Mungkin sedikit itu seperti itu yang bisa sedikit paparan dari saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.